Modiar, presenter ILC Karni Ilyas terseret kasus korupsi 3 triliun, ditulis oleh Niha Alif dari Siwa.com. Ternyata para pembenci pemerintah Jokowi tak jauh-jauh dari koruptor dan mafia. Seperti halnya Rizik Syihab yang kerap berurusan dengan aparat karena melanggar aturan, lalu memprovokasi kebencian pada pemerintah. Para koruptor dan mafia itu juga kerap memprovokasi lewat media, karena mereka tak mau diusik hartanya oleh pemerintah. Setelah bos TV One yang berkasus di Lapindo dan Jiwasraya, kini dilanjutkan presenter ILC. Seperti pepatah ada udang di balik batu, kebencian yang mereka tunjukkan sejatinya untuk menutupi borok di masa lalu. Siapa yang tak kenal presenter ILC Karni Ilyas? Pembawa acara dengan ciri khas serak-serak basah ini selalu menutup tiap sesi dengan kata-kata mutiara. Saat tampil membawakan acara, dirinya seolah terlihat sebagai penegak hukum dan keadilan. Tapi bukannya netral, acara ILC sejauh ini malah cenderung seperti oposisi. Banyak narasumber yang memang menyimpan dendam pada pemerintah mereka datangkan. Orang seperti Rocky Gerung, Ridwan Saidi, Haikal Hasan, Said Didu, dan Rizal Ramli kerap diundang meski topiknya tidak sesuai dengan kualifikasi mereka. Memang ada perwakilan pemerintah, tapi suatu acara yang baik seharusnya memberi tujuan yang mencerahkan, bukan malah provokasi seperti saat Tengku Zul diundang dan memvonis Ahok menista agama secara sepihak. Kini giliran Alam yang menampakkan borok Karni Ilyas sendiri lewat kasus lama yang menyeret namanya. Sebelumnya, seperti dilansir dari tribunnews.com, kasus pengalihan aset negara ini bermula pada tahun 97 silam. Berdasarkan informasi yang dihimpun sebelum Kabupaten Manggarai Barat terbentuk, 2 kepala suku menyerahkan tanah untuk menjadi aset negara seluas 30 hektar. Alih-alih menjadi aset milik pemerintah kabupaten, tanah tersebut malah jatuh ke dalam penguasaan pribadi beberapa orang penting baik pejabat negara, pejabat daerah maupun pengusaha. Dalam kasus yang diduga merugikan negara sekitar 3 triliun rupiah itu, pihak penyidik Kejati NTT telah memeriksa lebih dari 40 saksi, termasuk para pejabat pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat. Saksi semua dari NTT semua, ada bupati, mantan camat juga. Saksi semua sudah 40 lebih, termasuk juga ahli waris yang punya tanah untuk menerangkan tanah itu bagaimana ceritanya, kata Abdul Hakim pada Selasa 13 Oktober 2020 lalu. Ia menjelaskan dari total 30 hektar yang seharusnya menjadi tanah negara atau milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kini telah dikuasai oleh beberapa orang. Dari total luas tanah sebesar 6 hektar sudah bersertifikat milik. Yang sudah bersertifikat ada sekitar 6 hektar, sisanya belum bersertifikat tapi sudah dikuasai, kata Abdul Hakim. Ia juga membantah informasi yang menyebut penguasaan tanah itu oleh 20 orang. Siapa bilang 20 orang yang menguasai 30 hektar tanah, hanya beberapa orang, tegasnya. Terkait nama oknum yang menguasai tanah itu, ia enggan memberitahu. Namun ia menegaskan bahwa oknum yang menguasai tanah negara itu merupakan orang penting. Orang mana? Tidak tahulah saya. Orang Jakarta atau orang mana? Pokoknya nantilah. Pokoknya orang penting. Pengusaha, pejabat negara, pejabat daerah, macam-macam. Setelah memeriksa lebih dari 40 saksi baik di Labuan Bajo maupun di Kupang, ibu kota NTT, pihak Kejaksaan Tinggi NTT mengagendakan pemeriksaan terhadap 2 orang lagi. Kejati NTT Dr. Yulianto melalui Kasih-Penkum dan Humas Abdul Hakim mengatakan pihaknya telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mere dan Karni Ilyas. Kita agendakan pemeriksaan mereka besok, ujar Abdul Hakim. Ia menegaskan Goris Mere yang merupakan mantan kepala BNN dan Karni Ilyas yang merupakan tokoh jurnalis sekaligus host ILC TV One itu akan diperiksa di kantor Kejati NTT pada Rabu hari ini, sesuai undangan yang telah mereka sampaikan. Kita amati ke depannya jika benar Karni Ilyas terbukti bersalah, apakah ia masih jadi sok bijak di acara ILC? Karni yang kerap menjadi pengkritik pemerintah ternyata juga doyan harta. Jadi 11-12 dengan bos medianya yang ngemplang kasus Lapindo dan Jiwasraya. Pakai takhiran mereka bersatu membuat acara yang isinya orang yang suka mencaci maki pemerintah. Masih banyak oposisi yang bisa menyampaikan pendapat secara sopan, tapi kenapa yang dipilih Rocky Gerung dengan jargon dungu? Atau juga kenapa memilih Tengku Zul yang kebanyakan cuitannya tentang PKI, anjing, babi, dan sebagainya? TV One melalui ILC hanya meminjam tangan orang untuk menjatuhkan pemerintah. Di sisi lain, orang seperti ARB pasti geram lantaran kerap ditagih di kasus Lapindo oleh Sri Mulyani. Ratusan miliar yang harus ia tanggung selama puluhan tahun tak kunjung lunas. Sudah begitu keluarganya tak tahu malu pamer kekayaan ke media sosial. Padahal kewajiban utang yang harusnya jadi tanggungan mereka malah dibebankan ke negara. Begitu juga Karni Ilyas yang dulu sempat tak terima dan mengancam melaporkan akun yang mengunggah dirinya berpesta dengan cewek seksi. Serapat apapun bangkai ditutupi, bau busuknya tak akan bisa dihindari. Karni harus paham konsekuensi dari tindakannya yang kerap menyudutkan pemerintah dan provokasi atas nama kebebasan pers. Dia mungkin akan teriak dizolimi jika ditangkap lantaran provokasi, tapi ia tak akan berdaya jika ditangkap karena kasus korupsi.
Untuk itu pemirsa, jangan salah menilai baik buruknya acara dengan hanya melihat pembawa acara yang tampaknya pro rakyat, tapi nyatanya malah mencekik rakyat. Azan diubah jadi ajakan jihad, Bibip ngeles pura-pura nggak lihat golok. Ditulis oleh Jaya Wijaya dari Siwa.com. Ada-ada saja cara Bibip ngeles dari jeratan hukum. Selain kabur, kali ini Bibip mencoba berlagak bego. Pertama terkait kerumunan massa, Bibip langsung berlagak bego bahwa hal tersebut tidak disengaja dan Bibip meminta maaf. Kalau memang tidak disengaja, kok bisa sampai berkali-kali ya? Awalnya di Bandara Soekarno-Hatta, lalu di Megamendung, lalu saat acara Maulid Nabi, lalu dilanjutkan dengan pernikahan anak Bibip. Menertibkan massa sendiri saja Bibip tidak mampu. Bagaimana mau menertibkan akhlak seluruh Indonesia? Terkait permintaan maaf, Bibip penulis hanya ingin mengutip beberapa kalimat dari para kadrun senior. Berikut penulis kutipkan beberapa di antaranya. Dahdil Ansar, meminta maaf artinya mengakui kesalahan. Fadlizon, maaf diterima tapi proses hukum jalan terus. Bahar Smith, coba buka dasar Bibip, siapa tahu pakai Pampers. Setelah terkait kerumunan massa, kali ini Bibip juga ngeles soal azan yang diubah menjadi ajakan jihad setelah mendapat protes dari ormas-ormas Islam di tanah air. Berikut kita kuliti cara ngeles Bibip, helai demi helai seperti menguliti bawang bombay. Jadi kalau orang katakan jihad diidentikan dengan teroris, ISIS penggal kepala, nggak begitu. Mendengar kata jihad dikaitkan hal merusak itu nggak betul. Di Indonesia ini bukan darul jihad, bukan negeri jihad. Katanya saat berbicara di Dialog Nasional PA212 yang ditayangkan di YouTube Front TV Rabu 2 Desember 2020. Komentar penulis, lucu sekali Bibip ini. Bukannya membahas soal bagaimana hukumnya merubah azan yang identik dengan panggilan sholat diubah menjadi ajakan jihad, Bibip malah membahas persepsi tentang jihad. Mentang-mentang yang melakukan adalah kelompoknya sendiri, lalu ngeles nggak karuan. Coba yang melakukan non-muslim atau minimal banser, kira-kira apa yang akan Bibip lakukan? Penulis yakin Bibip akan teriak-teriak penistaan. Dan lagi, Bibip ini pura-pura buta atau memang matanya katarak beneran? Sudah jelas kok bawa-bawa senjata dan golok saat melakukan azan, kok dibilang bukan buat merusak? Apa golok yang dibawa fungsinya untuk menyisir rambut atau garuk-garuk punggung? Kocak banget nih Bibip. Indonesia ini bukan darul jihad, bukan negeri jihad. Ini darul dakwah, negeri dakwah. Nggak ada genosida kan? Kan itu nggak dilakukan pemerintah, selama tak ada pembantaian ulama kiai. Kita tak bicara soal perang bersenjata, itu semua fitnah. Tegas dia. Komentar penulis, perhatikan kalimat yang penulis bold. Kalau tidak bicara soal perang, kok azannya sambil menenteng golok? Penistaan nggak nih? Penistaan seharusnya sih, kalau memang maksud dari jihad adalah dakwah seperti kata Bibip, artinya secara langsung Bibip berkata bahwa dakwah itu wajar bila sambil menenteng golok. Serem asli, jadi inget ISIS. Tapi ngomong-ngomong, kok tumben jadi lembek gini? Padahal kan kemarin-kemarin bilangnya jangan salahkan umat Islam kalau tiba-tiba ditemukan ada leher yang terpenggal. Kamu ketahuan? Lagi drama nih ye. Tak boleh lakukan pemberontakan kecuali ada ulama. Ada umat Islam dibantai, genosida, itu boleh dalam konteks bela diri. Itu dibenarkan hukum agama dan internasional, ujarnya. Komentar penulis, yakin nih Bib hanya dalam konteks ada pembantaian dan genosida saja. Perasaan kemarin-kemarin Bibip membenarkan pemenggalan di Perancis sambil bawa-bawa kriminalisasi ulama. Kasus di Perancis itu tidak ada genosida dan pembantaian, hanya ada yang mengekspresikan kritikan lewat gambar. Jadi sekarang kalau ada ulama ditangkap karena berbuat kriminal nggak akan jihad nih. Yakin Bib? Kalau yakin, ya bagus deh. Artinya kasus hukum Bibip bisa jalan terus dan Bibip nggak akan mewek play victim seandainya kembali masuk bui lagi seperti pada masa pemerintahan SBY. Kode keras buat polisi segera memproses kasus hukum Bibip yang menumpuk nih seandainya benar ucapan Bibip. Tapi kalau masih teriak kriminalisasi ulama, artinya kamu ketahuan lagi Bib. Lagi drama. Saya minta ke semua pihak mulai stop kegaduhan. Ayo rekonsiliasi, dialog. Tak ada lagi rekayasa yang meruntuhkan tatanan kehidupan berbangsa ini. Stop ketidakadilan, stop kegaduhan. Bukas Habib Rizik. Komentar penulis, terakhir penulis hanya ingin membahas kalimat yang di-bold. Sebagai langkah pertama agar adil, segera proses Bibip dan ustadz radikal lainnya. Karena selama ini hukum hanya tajam ke minoritas seperti Ahok, Meliana, Saifuddin Ibrahim. Tapi tumpul ke ustadz radikal seperti Bibip, Abdul Somad, Yahya Waloni, dan Felix Yao.